Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih kita ini ya masuk ke dalam diri. Jadi kita membahas mengenai bagian yang ada di dalam diri kita yang semua orang itu ada dan punya, yaitu mengenai rasa ya, rasa. Ya, kalau kita belajar mengenai rasa ya atau hati itu memang teramat sangat luas sekali dan dalam sekali, nggak bisa dijelaskan dengan seperti ini, seperti itu atau bagaimana. Itu komponennya sangat banyak sekali kalau kita belajar rasa. Kalau dalam istilah leluhur kita itu juga rasa mempunyai bagian-bagian atau komponennya, ada rasa, ada rohnya rasa, ada rasa di dalam rasa, ada rasa sejati gitu kan, isinya rasa gitu kan, ada cabang-cabangnya, ada rasa pangroso rasa pangroso itu rasa itu ada cabangnya rasa, ada ranting-rantingnya rasa juga. Nah, itu luas ya kalau kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi setiap manusia itu dilahirkan sama semuanya ya, meskipun secara fisik itu berbeda. Kayak misal nih contohnya, kita dilahirkan dari kebangsaan apa, dari orang ya warna kulit apa, warna kulit merah, putih, hitam atau sawo matang atau apalah ya, semuanya sama, semuanya dibekali dengan rasa ya. Meskipun orang kalau dibongkar nih wajahnya itu berbeda-beda ya, komponen secara fisiknya itu beda-beda, dari agamanya, keyakinannya atau pola pikirnya ataupun dia kebangsaan apa kan berbeda, tetapi satu yang sama, yaitu rasa. Dan setiap kehidupan itu tidak terlepas dari rasa. Coba kita berpikir ya, kita sedikit merenungkan ya kan, bahwa sesungguhnya kehidupan itu ada di dalam diri. Kayak misalnya kita mengenal warna nih, warna merah, hijau, kuning. Apakah warna di dunia ini ada atau hanya merupakan suatu persepsi? Nah, ada seorang mahasiswa ya yang meneliti atau dia memahami, belajar lebih dalam mengenai warna. Apakah warna itu ada? Itu suatu kenyataan, realita atau persepsi? Warna itu ya. Nah, ini sama dengan rasa tadi ya. Nah, kayak warna itu suatu realita, kenyataan, ataukah suatu persepsi? Ya, kalau realita berarti semua orang itu bisa melihat warna dengan warna yang sama, melihat dunia ini ya. Kayak misalnya ada warna hijau, warna merah, warna kuning. Ya kan, semua orang itu bisa melihatnya. Ya, itu kalau suatu realita atau kenyataan. Tapi cobalah kita, kan dua mahasiswa tadi kan ini ya, berselisih pendapat, berselisih paham, bahwa yang satu berpendapat bahwa warna itu suatu realita atau kenyataan, realita. Yang satu berpendapat bahwa persepsi, ya kan, bahwa nah yang persepsi ini, nah dia mengusulkan, coba kita tanyakan kepada orang yang buta warna, apakah dia masih bisa melihat warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru, warna ungu gitu kan, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Kalau warna itu mungkin bagi orang yang normal matanya itu bisa melihat warna-warni dunia ya, tapi coba kita lihat pada seseorang yang dia punya kekurangan ya, mungkin bisa kekurangan dan kelebihan. Karena kita memahami kekurangan dan kelebihan seseorang itu secara ini luas ya, jadi bisa diartikan itu suatu kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin masyarakat umum mengatakan itu kekurangan orang yang buta warna, tapi kalau kita melihat dari sisi ya ini lain lagi ya, karena di mana letak kelebihan dan kekurangan seseorang ya, itu kan setiap orang berbeda persepsinya. Nah jadi kita tanya nih, ada orang yang buta warna, apakah dia masih bisa nih melihat warna-warninya dunia, warna biru, warna hijau daun, warna
kuning, warna ungu, ya merah, bisa nggak? Kan nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena penglihatannya itu nggak normal. Jadi getaran ya, warna itu kan sebuah getaran. Jadi mata kita yang bernama nanometer itu kan bisa mendeteksi atau menyerap getaran yang ada, yang di luar. Jadi dia nggak ada orang yang buta warna itu, dia ininya nggak bisa melihat warna. Jadi nanometernya itu, getarannya itu nggak normal. Nah seperti itu. Nah jadi warna ini sebuah realita atau persepsi. Nah sebuah persepsi ya, karena sebenarnya di dunia ini itu nggak ada warna, nggak ada warna. Warna itu kita bisa melihat merah, melihat hijau, merah, hijau, kuning, biru. Itu ada di dalam diri kita, di dalam mata kita. Dunia ini aslinya yin dan yang, hitam dan putih. Warna dunia ini tuh hitam dan putih aslinya. Tapi kenapa kita bisa membedakan warna merah, hijau, kuning? Itu ada di dalam diri kita, di dalam mata kita, sehingga kita bisa membedakan warna itu. Tapi coba kita tanya sama orang yang buta warna, dia nggak bisa membedakan warna. Yang ada hanya hitam dan putih. Nah, di sini kita bisa memahami ya, bahwa warna yang kita lihat setiap hari, merah, hijau, kuning, biru, itu adalah sebuah persepsi. Warna itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Ya kan? Bukan di luar, bukan realita, bukan kenyataan atau realita, tetapi persepsi. Ada di dalam diri kita. Coba kita tanya pada orang yang ini nanometernya itu bermasalah atau dia tidak normal, nggak bisa membedakan warna. Karena sejatinya warna itu ada di dalam diri kita, ya, di dalam mata kita. Nah seperti itu ya, bukan di luar, bukan realita, tapi sebuah persepsi. Nah begitupun sama dengan rasa kita, ya, dengan rasa kita. Makanya kalau orang tua kita dulu ya, orang tua kita dulu supaya kita bisa tenang, salah satunya ini ya, terlalu banyak melihat dan jangan terlalu banyak mendengar. Itu ya. Tapi melihat di sini, melihat dan mendengar di sini itu dalam artian yang positif, ya. Karena sebenarnya rasa itu, kehidupan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Makanya kalau kita pingin hidup ini tenang, hidup ini terasa damai, tenang. Kadang kita berusaha tenang aja belum bisa mencapai ketenangan ya. Apalagi kita masih berpikir yang kemana-mana gitu ya, pingin ini, pingin itu, pingin bisa seperti ini, seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau orang tua kita dulu memberikan ya salah satu cara ya untuk kita supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka kita jangan terlalu banyak melihat dan jangan terlalu banyak mendengar. Nah melihat apa? Melihat sesuatu yang membuat hati kita dan pikiran kita nggak tenang. Kayak contohnya kita melihat kita nih sudah ada motor nih, sudah ada mobil, sederhana lah ya. Tapi kita pingin nih melihat mobil teman kita atau ya sahabat kita atau saudara kita yang jauh lebih bagus. Nah jadi kan kita pingin kapan ya saya punya seperti itu, bagus untuk memotivasi. Untuk memotivasi itu bagus ya, untuk kita semangat usaha dan mencari materi itu bagus sih. Itu merupakan hal yang kita meniru hal yang positif lah, itu untuk memotivasi hidup kita, itu bagus. Tapi di sisi lain kalau kita pingin hidup lebih slow, lebih tenang, relax, kan setiap orang kan berbeda ya untuk menilai suatu kehidupan. Nah jadi kita ya hanya sekedar melihat aja, jangan jangan kita terbawa atau terlalu larut
terbawa dengan sesuatu yang kita lihat. Jadi kita melihat sesuatu ya kita olah atau kita tanggapi dengan sesuatu yang sewajarnya saja. Kayak gitu ya, kita ini ada kaitannya dengan rasa bersyukur ya, kita melihat ke atas supaya kita termotivasi dan kita melihat ke bawah supaya kita bersyukur. Oh ya, alhamdulillah saya punya kendaraan. Kalau yang lain mah mungkin mereka masih banyak kredit atau mungkin masih ini belum ada ini ya, mungkin masih menggunakan motor. Nah seperti itu ya, jadi kita bersyukur meski kita mobil seperti apa juga ya, mungkin orang mengatakan itu mah mobil murah mah sekian juga dapat, nah seperti itu, tapi kita bersyukur. Nah seperti itu ya, jadi supaya kita lebih tenang ya, kita jangan terlalu banyak melihat apa sesuatu yang bikin pikiran kita nggak tenang ya kan. Kita jangan terlalu banyak mendengar apa, mendengar sesuatu yang bisa membuat hati dan pikiran kita nggak tenang lah, naik gitulah, emosi, marah, naik kayak kita nih. Kalau kita nggak menyaring nih telinga kita, yang namanya maaf nih saudara, teman, sahabat atau tetangga, kan nggak semua orang baik. Kadang orang lebih gampang untuk menilai sisi negatifnya daripada sisi positifnya, ya kan. Kadang orang lebih mudah lebih banyak orang yang nggak suka daripada orang yang suka, lebih banyak orang yang sirik daripada orang yang baik tulus. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, terlalu banyak mendengarkan, oh itu dia kok begini ya, harusnya begini. Nah jadi semuanya kita tampung semua ya, akhirnya kita sendiri nanti yang akan stres ya, kita sendiri yang akan terlalu banyak pikiran yang kita tampung. Jadi ya mungkin itu ya perlu kita saring, kita yang penting-penting saja yang kita masukkan. Nah seperti itu, jadi nanti akan menghambat kita jadi kurang tenang, terus pikiran kita jadi kemana-mana, energi kita jadi terforsir untuk sesuatu hal yang di luar diri kita kan, jadi terbuang untuk sesuatu yang orang lain yang di luar diri kita. Nah seperti itu, jadi perlu kita untuk jangan terlalu banyak melihat dan jangan terlalu banyak mendengar. Kita saring lah, melihat hal-hal yang positif, yang penting. Kita mendengar pun ya, kalau kita mendengar sesuatu hal, misal nih ada teman atau saudara yang ngadu nih begini, yang sekiranya itu membuat emosi kita naik, membuat amarah kita naik, membuat pikiran kita nggak tenang, ya kita ini aja lah, kayak kita nonton HP itu skip aja, sekedar kita dengarkan tapi jangan masukkan ke dalam rasa hati kita. Jadi kita skip supaya apa? Supaya kita itu terasa ringan gitu loh, hati dan pikiran kita itu bisa ringan, tenang. Nah karena dengan tenang itu maka kita bisa lebih berkonsentrasi dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dengan tenang itu kita akan bisa lebih fokus kepada apa yang kita tuju. Dengan tenang itu kita akan mempunyai energi yang cukup untuk menuju kepada apa yang ada di depan kita, yang kita tuju. Nah seperti itu. Jadi ketenangan itu perlu. Ketenangan itu ada dua, ketenangan yang hidup dan ketenangan yang mati. Ketenangan yang hidup yang bisa memberikan kita energi dan kekuatan tersendiri, tapi ketenangan yang mati itu adalah ketenangan yang hampa, yang kosong, dan yang muspro yang hampa, kosong, yang gak ada apa-apanya, kayak gitu, gak ada angin aja. Nah seperti itu ya. Jadi contoh nih ketenangan yang hidup, kayak misal kita berzikir, kita bangun tengah malam ya kan, sholat hajat, sholat tahajud, kita berzikir, baca Quran, wirid, zikir, itu ketenangan yang hidup. Jadi ketenangan yang ada isinya gitu kan. Kayak misal kita habis sholat hajat, misal kita bermeditasi, itu ketenangan yang hidup, mempunyai suatu energi yang ya kalau kita lakukan secara terus-menerus itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Tapi kalau ketenangan yang mati, nah ini perlu kita hindari. Kayak misal ngalamun ya,
kita ngalamun apalah, kayak misal kemarin kita baru ketemu sama temen atau sahabat, misal dia cerita ini kehidupannya sukses, punya ini punya itu, baru beli ini beli itu. Nah kita ngalamun. Nah ngalamun itu kan kita tenang, tapi ketenangan yang hampa, yang kosong. Kita ngalamun, kita berhalusinasi, kita memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting, kita terlalu memikirkan itu, ya itu ketenangan yang hampa itu. Jadi kita jangan lakukan itu, jangan keseringan lakukan itu. Justru kita, kalau kita punya keinginan, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, maka kita berusaha tenang. Tenang di sini ketenangan yang hidup. Kita tenang, kita slow lah, jadi di restart lah hati dan pikiran kita, ya supaya ini nggak berat kita untuk melangkah. Kayak misal HP kalau terlalu banyak memori juga kan perlu di restart. Jadi pikiran-pikiran yang sekiranya nanti akan mengganggu atau mempengaruhi ketenangan kita, ya, menghambat ketenangan kita, kita sisihkan dulu. Nah, jadi merestart pikiran kita supaya lebih fokus. Kalau dalam ilmu meditasi ya, kosongkan pikiran. Nah, itu perlu, karena setiap hari kita memikirkan pekerjaan, memikirkan ini, memikirkan banyak hal yang kita pikirkan. Ada suatu saat kita perlu untuk mengosongkan pikiran kita, beristirahat. Jadi kita slow, kita relax ya. Atau mungkin dalam pemahaman barat itu loa ya, low extraction ya, kayak gitu ya. Law of extraction, jadi apa ya, mengendorkan saraf-saraf atau mengosongkan pikiran. Tapi kalau mereka itu loa itu kan mereka nggak ini ya, maaf ini ya, mungkin mereka komunikasi dengan Tuhannya itu kurang ataupun tidak melibatkan Tuhan di situ. Tetapi kalau kita orang Indonesia, kita merasa orang yang beriman dan beragama, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita dalam bermeditasi, kita bersemedi, kita berzikir ya, berzikir kan itu udah pasti ya, kita menyepi, itu kita harus melibatkan Tuhan hadir di dalam kegiatan dan aktivitas kita, sehingga nantinya kita akan lebih baik, lebih bagus dalam hal keyakinan kita. Ya, segala sesuatu itu datang dari Allah ya. Jadi tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Tuhan. Nah, seperti itu, kita harus berkeyakinan seperti itu. Ya, itu kita bagi orang yang beriman. Tapi kalau mungkin orang yang nggak beriman atau nggak percaya adanya Tuhan atau tidak beragama, ya itu nanti beda lagi. Makanya loa itu kalau dijalankan oleh kita ya, itu sangat harus tepat lah. Kita jangan asal menjalankan. Jadi itu bagus sih buat diri kita, itu bagus loa itu kalau dijalankan. Tapi sayangnya di dalam kita melihat banyak tutorial yang loa itu ya, pemahaman mereka itu jauh dari Tuhan ya. Jadi itu berbahaya ya. Berbahaya kita mensugestikan sesuatu ya, dengan tanpa didasari oleh keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, itu sangat ini ya. Hati-hatilah kita ya. Jadi jangan lupa kita setiap saat, setiap waktu kita harus selalu ingat kepada Tuhan, harus menghadirkan Allah di setiap kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita dituntun, supaya kita diarahkan, supaya kita mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ketenangan itu perlu ya. Jadi ketenangan yang hidup, ada ketenangan yang mati. Supaya kita tenang, kita kurangilah penglihatan kita, bukan kita menutup mata kita, enggak. Jadi kita saring dengan apa yang kita lihat. Yang kita namanya manusia suka apa materi gitu kan, barang-barang bagus, baju yang bagus, pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus ya. Terus
apa namanya, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus itu ya wajar ya, manusiawi. Ya, itu semua orang itu seperti itu, suka itu manusiawi. Ya wajar, tapi kalau kita melihat itu kita nggak suka, nggak seneng, berarti ya kita agak kurang normal ya, karena manusia itu punya 4 nafsu, 4 perkara, yaitu Sophia, ya alwamah, Sophia, amarah, dan mutmainah. Nah, jadi ini kalau kita suka barang-barang yang bagus itu masuk ke nafsu ini Sophia. Jadi kita suka yang sifatnya barang-barang bagus, yang materi duniawi itu Sophia. Dan itu ya wajar, tapi kita harus mengendalikan. Nah, makanya di sini tadi kita bahas jangan terlalu banyak melihat dan mendengar. Kita harus mengendalikan. Bolehlah kita melihat, tapi kita kendalikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan memaksakan di luar kemampuan kita. Itu nanti beresiko. Beresiko. Kita pingin ini, gimana caranya? Pingin ini, akhirnya nanti menghalalkan segala cara. Kita makanya itu harus dikendalikan lah seperti itu sesuai dengan kemampuan. Justru di situ kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur di saat kita lagi di atas dan bersyukur juga di saat kita lagi di bawah. Bersyukur dengan apa yang ada, baik susah, seneng, di atas, di bawah, atau posisi bagaimanapun kita harus tetap bersyukur. Ya, jadi bersyukur nggak hanya kalau kita dapat sesuatu, kita punya sesuatu. Justru kita nggak punya sesuatu pun itu kita juga harus bersyukur. Karena segala sesuatu itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi perlu kita merestart ya pikiran kita. Jangan terlalu banyak melihat. Jadi kita kendalikanlah hal-hal seperti itu yang membuat pikiran kita jadi kurang tenang. Kayak pikiran tenang, pendengaran kita juga kita kendalikan. Jangan terlalu banyak kita mendengarkan sesuatu yang negatif, yang nantinya akan membuat hati kita sakit, hati kita terluka, hati kita kecewa, itu dikurangi. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan kita lebih bisa berkonsentrasi tentang apa yang akan kita tuju di depan kita. Nah, seperti itu. Jadi ini penting ya, kita latihan untuk mengolah rasa kita, hati kita, jiwa kita supaya tenang, supaya lebih mempunyai energi tersendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.